semua, kembali lagi ya bersama channel ini. Dan kali ini gua akan membahas alur cerita dari film Soul Land untuk part selanjutnya ya. Di sebelumnya, Tuan Dugubo memeriksa racun di dalam Kaisar Sueyi. Namun, penawar yang ia berikan hanya bertahan setengah jam saja. Dan kakek yang Wudi pun mengobati Kaisar Sueyi. Ia pun memasukkan jarum ke tubuh Kaisar untuk mengecek racun yang ada di dalam tubuhnya. Dan ternyata racun yang ada dalam tubuh Kaisar Sueyi adalah racun campuran yang terdiri dari 7 racun yang berbeda. Dan kakek yang Wudi mengatakan kalau ia bisa membuat penawar racunnya. Namun butuh waktu untuk membuatnya dan Tang San memerintahkan kepada Tuan Dugubo untuk melawan racun dengan racun yang ada di dalam tubuh Kaisar. Supaya bisa menghentikan penyebaran racun yang ada di tubuh Kaisar Sueyi sementara. Tuan Dugubo pun mencoba mengobati Kaisar kembali. Dan di saat itu juga, para guru dari Akademi Shrek datang untuk menemui Kaisar. Dan mereka pun mengatakan kalau prajurit sekte dari Aula Tujuh Harta telah membantunya. Dan ia akan membawa Kaisar ke Akademi Shrek demi keselamatannya. Di saat itu juga, kakek bayi He pun datang untuk menemui Tang San. Dan ia mengatakan kalau Akademi Shreknya baik-baik saja. Dan ia pun kembali ke Akademi Shrek dengan kemampuan kilatnya. Mereka pun pergi ke Akademi Shrek. Namun di saat mereka akan pergi, mereka dikepung oleh para prajurit dari Tiandau. Tangsa dan kakek yang Wudi pun hanya melumpuhkan mereka karena mereka adalah para prajurit asli dari Tiandau dan bukan dari Aula Wuhun. Dan guru Flender pun mencoba memblokir para prajurit Tiandau. Dan satu persatu pun para prajurit dilumpuhkannya. Di saat itu juga para prajurit dari Aula Wuhun pun muncul dan menyerang ke arah Kaisar. Namun para guru Akademi Shrek pun menghalau mereka. Tuan Dugubo dan kakek yang Wudi pun dengan mudahnya melumpuhkan mereka. Dan sesampainya di halaman depan kerajaan, mereka dihadang kembali oleh prajurit Tiandau. Dan Tuan Dugubo mengatakan kepada Tang San apa yang harus ia lakukan. Seketika itu, Tang San memerintahkan kepada semuanya untuk menerobos keluar secara paksa dan harus melawan mereka terlebih dahulu. Seketika itu, Tang San pun mengeluarkan palu hautiannya untuk menghalau para prajurit itu. Dan kakek yang Wudi tidak mau ketinggalan, ia pun mengalahkan satu persatu dengan tombak andalannya. Dan tombak kakek yang Wudi pun digabungkan dengan palu hautiannya untuk menghancurkan formasi mereka. Dan para guru Akademi Shrek pun membuat formasi gabungan yaitu segitiga emas. Dan menghalau mereka dengan naganya. Tuan Dugu pun seketika melindungi Kaisar dengan kekuatan jiwanya. Dan para prajurit tersebut pun mengeluarkan kekuatan gabungannya yaitu kekuatan dinasti Seribu Buddha. Dan langsung menyerang ke arah tim Tang San. Dan tim Tang San pun kewalahan menghadapinya. Dan di saat kakek yang Wudi tertekan oleh para prajurit Tiandau dengan kekuatan gabungannya, Tuan Invensi pun datang bersama Daulau Pedang dan Daulau Tulang. Lalu para prajuritnya dan sekutunya dari Akademi Api dan Angin serta Akademi Es pun ikut membantu mereka. Dan ia pun langsung menyerang para prajurit Tiandau dan mereka pun dengan mudahnya mengalahkan para prajurit Tiandau. Dan para prajurit Tiandau pun seketika menyerah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, salah satu komandan mereka pun mengatakan ia mengira kalau sekte Tujuh Harta mulai memberontak ke kerajaan Tiandau. Dan Pangeran Sue Bengpung langsung maju dan mengatakan kalau Pangeran Sue Singhela yang memberontak kepada Kaisar.
Ia pun menjelaskan kalau orang jahat dari Olawuhun itu menyamar sebagai kakaknya yaitu Pangeran Suesinghe. Untungnya sekte dari Ola Tujuh Harta dan sekte Tang segera menolongnya. Dan di saat itu juga Kaisar Shuai memberikan perintah kepada semua prajuritnya. Dan ia juga mengatakan kalau mulai hari ini Sui Xinghe dicopot sebagai putra mahkota. Dan pangeran keempat Sui Beng lah yang akan menjadi kaisar baru sementara. Dan pangeran Sui Beng pun langsung memberikan perintah kepada semua prajurit elitnya untuk membersihkan mata-mata daerah Wuhun dan mengembalikan perdamaian Tiandao. Dan semua prajurit elitnya pun langsung menjalankan perintah dari pangeran Sui Beng. Dan seketika itu, Kaisar Shuai dibawa ke tempat yang lebih aman, yaitu Akademi Shrek. Dan kakek yang Wudi pun akan segera mengobatinya. Sesampainya di sana, Tang San pun berkata kepada Tuan Fengzi, bagaimana ia bisa lolos dari serangan para prajurit Aula Wuhun yang sangat banyak itu. Karena Xian Rensu yang menyamar sebagai Pangeran Sui Xinghe mengatakan kalau Sekte Tujuh Pagoda telah diserang dan dikepung oleh 3.000-an lebih tentara dari Aula Wuhun. Dan Tuan Fengxin pun menjawab bahwa ia telah membuat jalan rahasia yang hanya diketahui oleh Kaisar. Dan di saat ia terpojok, ia bisa melarikan diri lewat jalan rahasia tersebut. Tuan Ning Fengxi kemudian bertanya kembali kepada Tang San tentang Tuan Putri dari Ola Wuhun itu yang menyamar sebagai muridnya yaitu Pangeran Sui Xinghe. Lalu Tang San pun menceritakan tentang awal kedatangan mereka dan sampai terjadilah pertarungan sengit melawan Xian Rensu dan kedua dolo dari Ola Wuhun itu. Dan mendengar semua itu, Tuan Ning Fengzi pun sangat terkejut karena ia tidak menyadari kalau muridnya yaitu Pangeran Sui Xinghe telah menyamar dan menipu dirinya. Dan Tang San pun mengatakan kepada semuanya untuk mengutamakan keselamatan Kaisar Sui. Dan mereka pun masuk ke dalam Akademi Shrek untuk melihat kondisi Kaisar Sui. Di sisi lain, Tuan Putri dari Ola Wuhun itu pun sedang diobati oleh kedua Daulo itu. Dan ia akan kembali ke Kaisaran Tiandao untuk mengambil alih dan ia ingin menjadi Kaisar Tiandao. Namun di saat ia akan pergi ke Kaisaran Tiandao, Daulat Tombak Ular pun mengatakan sudah terlambat. Karena Tang San dan yang lainnya sudah pergi. Dan Kekaisaran Tiandao sudah sepenuhnya dikuasai oleh para prajurit asli dari kerajaan Tiandao. Dan Tuan Putri dari Ola Wuhun itu pun sangat menyesal. Karena dengan kesalahan kecilnya ia bisa kehilangan semuanya. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya kita akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih.